Partai apa lagi tuh? Gerindra. Gerindra ya ada. kan? Hasim, kemudian Ponakan-ponakannya. ponakan-ponakannya, ya kan begitu? Oh. Jadi beranak pinak di sana. Ya, artinya Asal jangan cari makan uang rakyat ya, aja. Oke. artinya partai itu kan punya keluarga, ya kan? Nah, kalau punya keluarga, suara siapa yang dikeluarkan oleh mereka? Gitu kan? Itu satu, ya kan? Ya. Jadi itu partai itu, parpol di Indonesia ini adalah CV, ya kan? Perusahaan keluarga. Kedua, parpol tidak pernah membuat program-program untuk kesejahteraan bangsa atau untuk kemaslahatan bangsa atau rakyat. Nggak ada. Gua nggak pernah dengar ada parpol yang membuat program tersebut. Ya, ada tuh bilang pasal 33. Dan ngomongnya kan omong-omong kan. Tapi kan nggak ada yang dijalankan. Yang dijalankan tetap pikiran dia sendiri kan. Coba kita lihat. Pikiran dia sendiri yang dijalankan. Tidak bukan pikiran rakyat, ya kan? Nah, ketiga, parpol tidak pernah menciptakan kader-kader baru. Kita udah singgung tadi, ya kan? Nah, yang pertama, parpol 80% adalah milik keluarga. Milik 80% ya? 80%. Yang mungkin bukan kita anggap sebagai CV, mungkin PKS sama Golkar. Ya. Nah, tapi Golkar kan tokoh-tokohnya udah busuk semua. Ya kan, itu kan turunan koruptor semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin panas situasi loh. Iya, Ya, Republik ini. Banyak masalah di Republik. kayaknya semua sudah semakin dekat. Ya. Di samping saya tamu istimewa kami dari Institut Pertanian Bogor, namanya Indra Adil, seorang aktivis, seorang pejuang. Saya bilang pejuang walaupun belum ada tanda jasa ya, belum. Mungkin lo aja yang ngomong begitu. Gua harus kasih tanda jasa sama lu. Kalau gua misalnya presiden, gua kasih. Kenapa? Iya, lu kan udah berjuang dari itu. Walaupun sempat ditangkap. Kasihan gue lihat lu dulu tuh. Ini orang ngapain? Ini masuk penjara. Oke. Kami menyambung berita yang lalu-lalu. Kita pernah bicara tentang ngapain sih parpol? Buat apa sih ada di Republik ini? Kalau cuman nggak jelas, Bikin ruwet. Nah, gimana bang? Itu parpol. Ya, memang kita kemarin ini kan bicarakan parpol harus dibubarkan. Betul, setuju banget. Dan tampaknya ngelihat komentar yang ada itu banyak yang setuju. Banyak setuju. Banyak yang setuju. Udah banyak komentar ya. Ya. Nah, Kenapa sekarang- tuh? Kok mereka setuju kenapa? ya berarti sama dengan kita. Oh, Muak dan tidak ada gunanya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus dibubarkan? Kan begitu nih. Banyak pertanyaan seperti itu kan. Kenapa harus dibubarkan parpol? Padahal parpol sudah banyak kan. Ya. Anggotanya banyak. Lalu ya sekarang kita jawab, kenapa parpol harus dibubarkan? Pertama, parpol itu sejak dulu itu adalah kebanyakan itu partai keluarga. Jadi kayak PT, kayak CV gitu. perusahaan turun-temurun. Iya, perusahaan turun-temurun, di mana kadernya pun yang diciptakan adalah anak-anaknya dari ketua Walaupun nggak partai. mampu. Ya, walaupun nggak mampu. Contohnya Ya, contohnya banyak lah. Ketua DPR. Ya, PDIP, ya kan? Ya. Kadernya itu cuma dua, Puan sama Prananda, ya kan? Ya. Nggak ada lagi kader yang lain. Ada kader Diah Pitaloka itu cukup bagus gitu. Tapi kan Bagus itu. dia tidak bisa Vokal itu. Ya, vokal, tapi vokal doang Vokal. gitu. Tetap yang keluar adalah suara dari Ada yang tahun ketua lalu umum. itu yang vokal, yang Hmm. laki-laki itu. Ya, Tahu-tahu dia diganti. Udah menang. Siapa yang laki-laki itu lupa saya namanya, ya masih itu, muda. itu sebagai contoh aja kan. Ah. Kalau kita lihat Demokrat, SBY,
Oke. kadernya AHY. Ya kan nggak ada yang lain kan? Nggak ada yang. Kan begitu semua tuh. Iya, iya, Kita lihat di Nasdem, ya kan? Nah, Nasdem. Kadernya anaknya Paloh juga. Oh, nanya dia juga. Iya. Ya kan? Kemudian kita lihat lagi misalnya partai apa lagi tuh? Gerindra. Gerindra, Gerindra ya ada kan? Hasim, kemudian Ponakan. ponakannya, ya kan begitu. Oh, jadi beranak pinak di sana. Iya, artinya Asal jangan cari makan uang rakyat ya, aja. Oke. artinya partai itu kan punya keluarga, ya kan? Nah, kalau punya keluarga, suara siapa yang dikeluarkan oleh mereka? Suara- Gitu kan? Itu suara satu, Kristen, ya kan? Jadi itu partai itu, parpol di Indonesia ini adalah CV, ya kan? Perusahaan keluarga. Kedua, parpol tidak pernah membuat program-program untuk kesejahteraan bangsa atau untuk kemaslahatan bangsa atau rakyat. Nggak ada. Gua nggak pernah dengar ada parpol yang membuat program tersebut. Oke. Yang Prabowo ada tuh bilang pasal 33. Ya, ngomongnya kan omong-omong kan. Tapi kan nggak ada yang dijalankan. Yang dijalankan tetap pikiran dia sendiri kan. Coba kita lihat semua. Pikiran dia sendiri yang dijalankan. Tidak bukan pikiran rakyat. Ya kan? Nah, ketiga, parpol tidak pernah menciptakan kader-kader baru. Kita udah singgung tadi, ya kan? Yang pertama, parpol 80% adalah milik keluarga. 80% ya? 80%. Yang mungkin bukan kita anggap sebagai CV, mungkin PKS sama Golkar. Ya. Nah, tapi Golkar kan tokoh-tokohnya udah busuk semua. Ya kan, itu kan turunan koruptor semua. Dulu ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang juga Sampai begitu. sekarang masih. Erlangga ya. Ya, jadi nggak ada lah, ya kan. Nah, kemudian keempat, parpol tidak punya akar rumput. Artinya parpol itu kan dikarang. Gua mau bikin partai begitu sekarang. Lalu carilah duit. Lalu dibikinlah di mana-mana anggotanya umumnya juga teman-teman dekat atau orang-orang yang dibayar. Jadi itu anggota dari awang-awang gitu. Beda dengan misalnya ormas NU, kan beda. Mereka punya akar rumput dan mereka punya suara rakyatnya itu, sekalipun sekarang NU diakui oleh kontaminasi lah oleh tokohnya sendiri, permainan uang dan segala macam, ya kan. Kelemahannya di situ. Ya. Tapi kalau Muhammadiyah kan kita bisa lihat apa yang dilakukan, bagaimana kemajuannya, perguruan tingginya pendidikan, ratusan, kesehatan, betul. Masyarakat Mereka berkecimpung di situ dan sekolah ya, dan punya akar rumput. rumput. Di kota-kota besar Indonesia ini akar rumputnya Muhammadiyah, ya kan. Tapi itu. pertanyaan saya nih, kenapa Muhammadiyah nggak eksis ya? Maksud saya, kenapa nggak dia ambil alih lah? Nih loh, cara gue seperti ini. Kayaknya dia nggak peduli juga tuh. Gua kira bukan begitu cara berpikirnya. Harusnya ormas lain yang melihat, ya kan, meniru apa yang dilakukan Muhammadiyah. Bahkan dia sekarang sudah mempunyai anggota di luar negeri. Apa dia mendapat tekanan dari penguasa? Tidak, karena memang ormas kan tidak diakui dalam politik di Indonesia. Kenapa nggak dia bikin partai kayak PKB gitu ya? Saya melihatnya nggak begitu. Jadi artinya kader untuk DPR itu justru dari mereka harusnya, dari Muhammadiyah, dari NU. Jadi tapi bukan berorientasi politik seperti parpol. Kalau parpol jelas namanya aja parpol, ya kan. Jadi orientasinya politik. Kalau ini orientasinya adalah bagaimana mensejahterakan anggota gua gitu. Anggota Muhammadiyah. Begitupun NU berbicara begitu. Begitupun Persis. Begitupun Walubi. Gitu. Begitupun Katolik. Ya kan? Jadi mereka berbicara itu di DPR itu mewakili anggota-anggotanya. Warganya. Jadi setiap warga itu termasuk yang paling sedikit sekalipun ya, yang ada di Indonesia tetap terwakili. Jadi dia bisa berbicara bahwa gua butuhnya ini gitu. Kalau parpol ini enggak kan, butuhnya adalah
bagaimana ketuanya bisa dapat duit, kan begitu kan? Bisa berkuasa terus di partainya. Jadi beda sekali gitu. Nah, jadi kalau di parpol, kader sepintar apapun itu tidak bisa bersuara karena yang disuarakan adalah suara ketuanya dengan keluarganya. Coba cari mana suara partai parpol yang sebenarnya, nggak tahu kita. Tidak ada yang muncul di DPR, karena DPR itu sudah manusia-manusia seperti robot gitu. Apa kata ketua ya? Kenapa? Iya, apa kata pesanan ketua? Dan itu diakui sendiri kan. Ingat kan siapa Iya. si yang di PDIP itu ngomong? Yang Jawa tuh ya. Iya. Siapa namanya? Yang udah tua. Ah, Oh ya, Bambang Pacul. Bambang Pacul. Dia sendiri ngomong kan. Jadi kalau mau ini ya tanya ketua dulu, kan begitu. Kalau mau ditangkap, semua ketangkep nih katanya. Gak usah pilih-pilih lagi, kata semua ketangkep. Dia udah ngaku terus Iya. terang, coba. Jadi Sedih nggak kita dengar? ya artinya nggak ada gunanya parpol. Jadi itu salah satu beberapa alasan yang membuat parpol itu pantas untuk dibubarkan karena tidak menyuarakan suara rakyat. Mungkin gini, kalau dibubarkan, solusinya apa? Ya, solusinya itu adalah karena Dewan Perwakilan Rakyat, maka yang ada di situ mewakili suara rakyat. Rakyat ini kan ada kelompok-kelompoknya. Oke. Ada kelompok Islam, kelompok Kristen, kelompok Hindu, Buddha, ya kan? Iya. Ada kelompok profesi, ya kan? Ada kelompok debt collector kayak Iya. kemarin saya ngomong ya Iya, kan? ada Ya kan itu kan, akademisi. iya, itu kelompok yang nyata memang ada gitu kan. Nah, itu harus terwakili. Ada kelompok profesi, dokter, kemudian insinyur, arsitek, kemudian yang lainnya. Belum ada kelompok apa? Kelompok maling ada nggak? Ada juga, tapi ya nggak bisa lah dimasukkan ke dalam. Nanti Duit. pikir programnya program maling semua ya kan. Sekarang aja yang kita tidak ada program malingnya, semua jadi maling. Apalagi kalau ada kelompok maling dimasukkan ke dalam anggota DPR ya kan. Jadi ada yang ngomong ke saya, ini program diciptakan untuk rakyat miskin atau untuk koruptor katanya. Ya, Kenyataannya udah 19 triliun. ya. Iya kan? Jadi memang kalau melihat begini, koruptor di Indonesia ini seperti banjir ya. Hampir setiap pemimpin itu menjadi koruptor. Iya. Ya kan? Ini belum ketangkap aja. Ya kan? Tapi yang paling banyak MBG loh. MBG mau apapun semua sekarang itu yang namanya korupsi itu dari mulai puncak sampai ke bawah. Menterinya, dirjennya, dan sampai ke gubernur, ya kan, bupati, kemudian wali kota, kemudian sampai lagi ke bawah, kecamatan, sampai kepala desa. Saya dulu pernah kerja mengurusin izin-izin. Ya. Ya itu. Dari bawah kita Ya. ke loket ya. Ya, Mau cepat mau lambat ya, kan gitu betul, kan. betul, Udah diatur. betul. Jadi nggak salah kalau dikatakan Nggak. korupsi itu sudah menjadi budaya buat bangsa Indonesia. Karena setiap lini, ya kan, di aparat negara itu melakukan hal yang sama. Jadi sudah susah ya. susah untuk mencabutnya, Tapi harus diberantas. tapi harus diberantas. Karena Kasihan itu, nih, karena anak itu, cucu kita. karena itu saya pikir saya bertekad untuk supaya parpol ini dibubarkan. Jadi yang mewakili nanti betul-betul orang-orang yang berkepentingan gitu. Petani, kelompok petani, ada kelompok nelayan, ada kelompok ojol, ya kan? Gitu. Tapi menurut saya juga penegakan hukum ya. Ya. Kalau itu terjadi, itu nanti penegakan hukum akan terjadi dengan sendirinya. Karena kader yang terpilih menjadi pemimpin tuh betul-betul orang yang bersih. Gitu. Akan tercipta dengan sendirinya nanti ketaatan pada hukum. Di sekolah ya, agama udah dihilangin zamannya sih ini. Katanya sih begitu. Ya, memang kalau melihat Gimana? begitu pelajaran akhlak agama itu Iya.
kemudian pelajaran budi pekerti, seperti itu. Kita dulu dapat loh budi pekerti. Ya, kita dapat. Itu dimunculkan Agama sama kembali. budi pekerti beda loh. Ya, betul, betul. Ya. Budi pekerti lebih, Waktu dulu kita kan budi pekerti itu pelajaran khusus. ya. Agama juga khusus. Sekalipun norma-norma di budi pekerti Nah, sebetulnya sesuai ngambilnya dengan dari agama. norma agama, ya kan. Tapi itu diajarkan Ya, gitu, sehingga kita sampai sekarang kesopanan terhadap orang yang lebih tua, ya kan. Itu yang paling gampang lah. Betul, kalau kita diberi sesuatu kita mengucapkan terima kasih. Tapi saya sedikit apresiasi nih. Kalau kita naik kereta nih, di situ ada tulisan. Ya. Nah, saya yang udah tua begini, begitu masuk langsung dikasih. Kalau enggak sapamnya, Ya. Pak, Bapak mau duduk? Oh enggak, saya dekat atau memang karena kecapean. Ya. Alhamdulillah. memang- Ada. Ya, Dan saya juga- itu kalau kita naik bus juga, betul. di bus Busway kita terutama ada ya. busway dipersilakan. Betul. Bapak duduk aja Pak. Nah itu suatu Udah mulai ada ya inilah. pengajaran yang memang mudah-mudahan Wah, makin lama menjadi budaya salah kita satunya gitu. itu tuh yang Betul. saya rasakan ya. Betul, betul. Nah itu ya budi pekerti namanya kan. Ya jadi kalau sudah demikian, wakil-wakil di DPR itu betul-betul mewakili kelompok yang ada di masyarakat. Insya Allah DPR kita akan menjadi DPR yang betul-betul jempolan. Iya. Jadi mereka berdebat, mereka mengeluarkan ide itu betul-betul sesuai dengan ide mereka. Paling sebagai tidak rakyat. udah ada contoh ya, suatu Iya. yang di Kuba itu. Iya, iya. Sekolah Gratis. pendidikan gratis, kesehatan gratis ya. Udah tuh anggota DPR Iya, iya. berdasarkan kemampuan dan S2 loh. Saya kemarin baca itu 56%. Itu yang bicara lupa saya namanya ya. Kemarin ada di YouTube. Itu 56%. Itu yang di DPR. DPR kita. Iya, Mm-mm. itu pendidikannya. Apa ya yang sekolah itu program apa tuh namanya? C ya. Oh, iya, iya, Nah, iya. itu iya. program set. Mm-mm. Jangankan Iya, 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 iya. Oke, ya saya juga dengar itu. jadi kayaknya terenyuh hati ya. Jadi bukan orang-orang yang betul-betul berpendidikan dalam arti melewati jenjang yang Ya. baku ya. Nah itu kok bisa kepilih saya juga bingung. Ada Berarti sudah ada skenario dari oligarki untuk memelihara orang-orang seperti ini. Yang kalau ngomong pun dia nggak bisa. Jadi yang menentukan semua keputusan pimpinannya. Pimpinannya ini adalah orang-orang partai yang ketua-ketua partai. ya ketua-ketua partai. Hmm. Dialah yang menentukan siapa yang akan bersuara nanti. Jadi dia Pitaloka begitu pinter, begitu banyak bersuara keras segala macam, nggak ada. Ada cerita lagi saya baca tadi apakah tadi malam di YouTube ya. SBY itu apa ngancam? Kalau saya bilang dia ngancam siapa? Kemenhan. Jangan coba-coba ganggu orang saya Iya, yang namanya iya. salah satu jenderal juga. Jangan coba-coba ngancam. Yang nempeleng si Teddy. Iya, iya, iya. Itu kan komandan Kopassus ya. Oh itu jangan coba. Yang gue dengar begitu. Nah, saya jadi ada apa ya di kita ya? Kayaknya ya kalau orang salah, kalau tentara itu terus terang bapak saya tentara. Dia suruh dia suruh keliling itu Ya. lapangan sampai teler. Memang udah pantes. Si Teddy ditempeleng itu udah pantes. Setuju ya? Setuju banget gua. Betul. Jadi kita kembali ke topik itu. Artinya anggota DPR yang akan terpilih itu adalah anggota yang betul-betul menyuarakan suara rakyat. Gitu. Dan Tentunya, dengan syarat misalnya harus S2 segala macam itu akan membuat DPR kita berkualitas. Berbobot. Iya, mampu untuk menilai pekerjaan pemerintah. Gitu. Tidak asal nurut dikasih duit tanda tangan gitu kan. Bukan begitu. Dan hebatnya itu yang di mana namanya di Kuba itu. Oh, iya. Ternyata anggota DPR-nya tidak digaji ya. Ya itu nggak digaji. Jadi artinya betul-betul orang Ya, profesional. cuma dikasih fasilitas. Fasilitas ya itu wajar lah. Wajar. Ya, wajar lah.
Iya. Tapi dia hidup dari Ini profesinya kalau anggota sendiri ya DPR kan? udah digaji, dapat bonus, dikasih fasilitas. Ya. Wah, dikasih macam pengawalan yang nggak Iya, jelas. iya, betul betul. Udah kayak penjahat. Mereka takut aja kayak penjahat. Penjahat kan Ketakutan terus. takutan terus. Jadi minta bikin, dijaga, di apa. Jadi saya sih bukan sirik ya. Ya. Iya. Saya melihat ini negara uangnya kemana, buat siapa, Iya. ya. Harusnya kita ini rakyatnya sudah sejahtera, Udah makmur, aman, udah makmur, ya kan? ya. Sejahtera Paling nggak itu- pendidikan gratis dulu lah. Iya. Ya, ini jangan kalau mau ada pemilu, wah pendidikan gratis, yang mana gratis ya ini. Iya. Jadi Maka- begitulah kira-kira Oke. ya. Jadi artinya kalau parpol dibubarkan, kita tidak perlu takut anggota DPR tidak ada. Oke, ya. Masih ada lagi? Cukup saya kira. Terima kasih, Bung Indra. Kita ini rasanya udah mulai perut mual kalau bicara tentang Iya. korupsi, Ya. tentang parpol, karena parpol itu nggak ada Jadi manfaatnya. abis ini lu muntah aja. Nah, gua mau muntah kemana gua bingung. Ya. Tapi oke deh, nanti kita sambung lagi. Oke. Ya, pada kesempatan yang lain kita akan bicara yang lain. Ya, tapi ini akan kita teruskan. Ya. Ya. Kampanyekan. Kampanye Pembubaran parpol ini dikampanyekan. tidak ada Seluas manfaatnya mungkin. buat bangsa Ya. ini. Ya, terima kasih. Setuju. Demikian tadi bincang-bincang saya Buyung Ishak bersama Bung Indra dari IPB. Ya. Semoga apa yang kami sampaikan Bisa diterima. bisa diterima, Akal sehat. diterima akal sehat dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tos dulu. wabarakatuh. Prioritas. Paling Prioritas di